Adapun cerita vokasi Nusantara yang kami angkat yaitu guci yang ada di Masjid Tunku di Picok Krueng. Di Kabupaten Pidijaya terdapat masjid yang dibangun ratusan tahun silam, tetapi hingga sekarang masih berdiri kokoh. Masjid itu ialah Masjid Tunku di Picok Krueng. Masjid tersebut terletak tepat di Simpang Gampong Bracan, Kecamatan Merdu. Hingga saat ini, masjid yang dibangun ratusan tahun silam itu masih digunakan masyarakat untuk melaksanakan ibadah, baik untuk salat 5 waktu maupun salat Jumat, serta salat tarawih di bulan puasa. Berikut sejarah singkat pendiri Masjid Tunku di Picok Krueng Bracan dan Guci Keramat yang dirangkum dari Bilal Masjid atau juru kunci Masjid Purbakala Tunku Bahtiar Hashim. Syekh Abdul Salim datang ke Merdu pada abad ke-16 berawal dari serombongan saudagar muslim dari Madinah yang terdiri dari Syekh Abdul Salim, Syekh Jamaluddin, dan Malim Dagang, serta beberapa orang pengikutnya dengan tujuan perjalanan ke Asia Kecil, sekarang India. Karena penyambutan yang kurang menyenangkan, hingga rombongan saudagar muslim itu memutuskan kembali berlayar ke arah selatan benua Asia Kecil. Kemudian mereka tertapar di pesisir utara Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Kerajaan Pedir, sekarang Pidir. Karena para saudagar mencari tempat yang lebih layak dalam usaha menyebarkan agama Islam, rombongan ulama itu pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di Kuala Krueng Bracan. Sesampainya di Merdu, rombongan tersebut berpisah guna menyebarkan agama Islam. Syekh Abdul Salim sendiri menetap di Gampong Bracan, usai berlayar di India pada tahun 1620 Masehi. Syekh Abdul Salim yang tiba di Gampong Bracan itu mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat. Setelah menetap dan menyebarkan pendidikan agama Islam di sana, masyarakat di sana yang memang dari dulu sudah beragama Islam menjadikan Syekh Abdul Salim sebagai penuntun teladan. Atas kesepakatan bersama masyarakat, pada tahun 1622 Masehi, Syekh Abdul Salim mendirikan masjid di Gampong Bracan, yang kini dikenal sebagai Masjid Tunku di Pucuk Krueng Bracan. Bahan baku masjid itu terdiri dari kayu jatuh atau kayu jati. Karena kayu ini dapat bertahan lama untuk memenuhi bahan baku tersebut, masyarakat secara bergotong royong mencari kayu ke Gleh atau Bukit Bracan, Bangwah, dan Gleh Beriweh. Pencarian bahan baku memakan waktu bertahun akibat jarak desa yang berjauhan. Struktur dan arsitektur masjid itu sepenuhnya dirancang oleh Syekh Abdul Salim dengan jumlah tiang berjumlah 12 tiang. Dalam keadaan yang serba kekurangan, Syekh Abdul Salim dengan penuh jiwa raganya membimbing masyarakat sehingga dapat mudah mewujudkan sarana peribadatan. Sehingga hari ini bangunan mementul tersebut masih dapat dibuktikan keberadaannya. Untuk membina dan memakmurkan masjid tersebut, Syekh Abdul Salim membuka persawahan dan perkebunan dengan luas masing-masing 50 hektar dan 5 hektar sebagai tanah wakaf yang semua hasilnya digunakan untuk memakmurkan Masjid Bracan. Syekh Abdul Salim digelar sebagai Tunku di Pucuk Krueng Bracan karena menetap di hulu sungai Pucuk Krueng. Ia wafat dan dimakamkan juga di hulu sungai Bracan. Sehingga pada saat itu datang banjir yang cukup besar. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh beliau untuk mencopot ukiran naga. Pekerjaan itu berhasil sesuai yang diharapkan, tetapi merusak pemberian Sultan adalah perbuatan tidak berterima kasih. Sehingga Syekh Abdul Salim menutupi keaiban itu dengan menggantikan guci yang didatangkan dari Madinah yang tidak bermotif apa-apa. Kepada Sultan, Syekh Abdul Salim beropini bahwa ketika datang banjir guci Masjid Bracan berantam dengan guci yang berasal dari Madinah. Guci Masjid Bracan kalah dan guci Madinah menang, sehingga yang berhak menetap adalah guci Madinah, sedangkan guci yang sebelumnya terpaksa lari ke Masjid Tunku Syekh di Pasi, Desa Bubu, Pekanbaru Pidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Ulfa, siswa dari SMK Negeri Trenggalek.
Di sini saya ingin menjelaskan sebuah guci yang berada di Masjid Tunku di Picok Krueng. Guci itu berada di sebelah utara, tepat persis di depan pintu masjid. Adapun proses pengambilan air di guci itu, mari ikut saya. Baiklah, ini adalah guci yang saya ceritakan tadi. Guci ini tidak dibenarkan untuk kaum perempuan, dikarenakan jika perempuan yang mengambil atau menjunguknya ke dalam akan menjadi hal aneh, yaitu mati tikus atau kucing, dan otomatis bisa berbau busuk airnya. Dari dulu Bilal yang menjaga masjid ini tidak membenarkan untuk kaum perempuan mengambil air di dalam guci tersebut. Assalamualaikum Pak. Mau tanya, Pak, Mbak perempuan yang di dalam masjid ini ada guci? Itu rame belum cok ya Pak gucinya? Rame, hari Senin, rame, hari Jumatnya rame. Itu kebutuhan gucian keramat Pak. Menyo keramatnya menyo masyarakat ini nyan ganggam gucinya keramat. Manunya keramatnya penting. Baiklah, mari masyarakat Pidijaya dan masyarakat sekitarnya, mari kita lestarikan guci yang ada di Masjid Tunku di Picok Krueng. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.